Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami izin untuk mempresentasikan hasil proyek mata kuliah rekayasa perangkat lunak kami mengenai Software Recruitment Specification Period Tracker. Sebelumnya, perkenalkan saya Reva Septia Wulandari dengan NIM 29. Saya Farasani Maulida dengan NIM 95. Saya Fauzia Zara Depriani dengan NIM 117. Baik, untuk di dokumen ini terdapat daftar perubahan, kemudian daftar halaman perubahan, dan juga di sini terdapat daftar isi yang dimana pada bab 1 itu terdapat pendahuluan, bab 2 deskripsi perancangan global, dan bab 3 itu deskripsi perancangan rinci. Selanjutnya masuk ke pendahuluan. Yang pertama itu adalah tujuan penulisan dokumen. Jadi dokumen SRS ini disusun untuk mendeskripsikan secara rinci kebutuhan perangkat lunak dari aplikasi Period Tracker, yang dimana aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mencatat siklus menstruasi, memprediksi masa subur, serta menerima notifikasi pengingat secara otomatis. Dokumen ini bertujuan sebagai acuan utama dalam proses analisis, desain pengembangan, dan pengujian sistem. Dokumen ini ditujukan untuk digunakan oleh pengembang perangkat lunak dan juga dosen mata kuliah perangkat lunak. Kemudian terdapat lingkup masalah. Jadi Period Tracker ini aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mencatat siklus menstruasi, memantau riwayat haid, serta memprediksi masa subur berdasarkan metode kalender sederhana. Aplikasi ini juga dilengkapi oleh fitur notifikasi otomatis yang dikirim melalui email untuk mengingatkan pengguna terkait siklus berikutnya. Kemudian sistem ini berjalan di lingkungan lokal dan hanya dapat diakses melalui browser pada perangkat yang sama dengan server lokal, sehingga ditujukan untuk pengujian individual dan pengembangan awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya ada 1.3 di mana itu merupakan definisi dan istilah. Jadi di sini ada tabel istilah atau singkatan dan deskripsi. Untuk istilah pertama itu ada SRS, yaitu merupakan Software Requirement Specification, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kemudian ada Period Tracker, yaitu aplikasi web yang digunakan untuk mencatat siklus menstruasi dan memberikan prediksi serta notifikasi masa subur. Kemudian ada siklus menstruasi, yaitu periode waktu dari hari pertama haid hingga hari pertama haid berikutnya. Kemudian ada masa subur, yaitu perkiraan hari dalam siklus menstruasi di mana kemungkinan terjadinya pembuahan paling tinggi. Kemudian ada notifikasi, kemudian ada user, admin, localhost, yaitu yang ini merupakan lingkungan server lokal di mana aplikasi dijalankan untuk keperluan pengembangan atau pengujian. Kemudian Laravel, yaitu merupakan framework PHP yang kami pakai, dan Tailwind CSS, yaitu framework CSS yang kami pakai. Selanjutnya ini ada 1.4, yaitu aturan penamaan dan penomoran. Dokumen ini menggunakan sistem penomoran berjenjang untuk setiap bab, subbab, dan elemen teknis agar isi dokumen mudah dibaca, ditelusuri, dan dijadikan referensi selama proses pengembangan sistem. Aturan penomoran dan penamaan yang digunakan dalam dokumentasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penomoran bab dan subbab menggunakan format angka desimal bertingkat, seperti 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1.1, dan seterusnya, dengan yang sesuai dengan struktur dokumen. Kemudian ada penamaan file aplikasi, yaitu penamaan file program mengikuti format snake-case sesuai dengan konvensi Laravel. Contohnya yaitu user_controller.php dan lainnya. Kemudian ada penamaan variabel dan fungsi. Ini menggunakan penamaan variabel mengikuti gaya penulisan camel case, yaitu contohnya itu start date dengan S-nya itu lowercase dan D-nya yang baru uppercase. Kemudian untuk penamaan fungsi dan kelas mengikuti gaya Pascal case, di mana contohnya itu user controller, untuk U-nya itu uppercase dan C-nya itu uppercase. Kemudian ada penamaan modul sistem, di mana setiap modul dalam sistem dinamai berdasarkan fungsinya, seperti modul autentikasi dan lainnya. Untuk yang selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada 1.5 yaitu referensi. Jadi di sini kami menggunakan beberapa referensi. Yang pertama yaitu IEE, Recommended Practice for Software Requirement Specification. Lalu ada dokumentasi Laravel 12, dokumentasi Tailwind CSS, template panduan penulisan SRS, dan yang terakhir ada hasil pengembangan dan implementasi aplikasi Period Tracker. Lalu selanjutnya ada 1.6 yaitu ikhtisar dokumen. Jadi secara keseluruhan dokumen ini membahas tentang pada bab 1 yaitu pendahuluan, berisi penjelasan mengenai tujuan penulisan dokumen,
ruang lingkup, definisi, aturan penamaan, referensi yang digunakan, serta ikhtisar isi dokumen. Yang kedua ada bab 2 yaitu deskripsi perancangan global, menyajikan gambaran umum rancangan sistem secara global, termasuk rancangan lingkungan implementasi, model proses berbasis objek, diagram use case, kelas diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Selain itu, bab ini juga mencakup perancangan model data, baik logis maupun fisik. Lalu yang ketiga ada bab 3 yaitu deskripsi perancangan rinci yang menguraikan secara mendalam perancangan sistem yang mencakup deskripsi rinci struktur tabel, spesifikasi proses yang meliputi input, output, tampilan raya dan query, algoritma dan laporan yang dihasilkan. Bab ini juga mencakup dekomposisi fisik modul sistem berdasarkan fungsionalitasnya. Setiap bab dalam dokumen ini disusun untuk memberikan informasi terstruktur dan terperinci. Oke, kemudian di sini masuk ke bab 2 di mana itu deskripsi perancangan global. Oke, di bab 2 ini ada subbab 2.1 yaitu rancangan lingkungan implementasi. Berikut ini perancangan atau aplikasi pendukung dalam pembangunan sistem pelacakan siklus menstruasi atau period tracker. Yaitu yang pertama ada sistem operasi yaitu menggunakan Windows 11. Kemudian untuk perangkat kerasnya itu ada laptop atau komputer dengan spesifikasi berikut. Untuk RAM-nya itu 8 GB, memorinya itu 256 dengan intunya SSD, kemudian ada prosesornya itu menggunakan Core Intel 5. Kemudian ada perangkat keras monitor, mouse, dan keyboard. Kemudian yang ketiga ada perangkat lunak. Yang pertama itu menggunakan DBMS-nya itu MySQL dengan manajemen server menggunakan Laragon. Kemudian ada text editor dari kami menggunakan Visual Studio Code. Kemudian ada web browser menggunakan Google Chrome. Dan alat pendukung kolaborasi seperti GitHub, Google Drive, dan Microsoft Word. Kemudian yang keempat ada bahasa pemrograman di mana kami menggunakan PHP, JavaScript, HTML, dan CSS. Kemudian untuk frameworknya kami menggunakan Laravel, Blade Template, Tailwind CSS. Dan yang terakhir untuk tools UI UX-nya dari kami menggunakan Figma. Dan ada tambahan Lucidchart untuk beberapa diagram yang kami buat. Baik, yang selanjutnya itu masuk ke model proses berbasis objek. Jadi model proses berbasis objek ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem period tracker ini berinteraksi dengan pengguna serta bagaimana alur kerja internal sistem dibentuk berdasarkan prinsip pemrograman berorientasi objek. Nah, model ini memberikan pemahaman visual dan struktural terhadap berbagai aspek fungsionalitas sistem mulai dari peran aktor, alur aktivitas hingga hubungan antar komponen kelas. Pada 2.2.1 ini terdapat diagram use case yang dimana user ini dapat melakukan pendaftaran, login, input data menstruasi, prediksi siklus, melihat riwayat, edukasi kesehatan atau artikel ini. Kemudian terdapat fitur notifikasi dan juga dapat logout untuk admin, untuk guest atau yang belum user yang atau pengguna yang tidak login itu hanya bisa akses input data menstruasi, kemudian prediksi siklus dan juga melihat artikel kesehatan. Kemudian di sini ada subbab 2.2.2 yaitu diagram kelas. Di mana diagram kelas ini terdapat empat kelas karena ini merepresentasikan dari tabel yang kami buat, di mana yang pertama itu ada user, kemudian ada kelas period, ada kelas artikel, dan kelas notifikasi. Boleh tolong di zoom? Untuk yang bagian kelas user, tolong di zoom, Rek. Untuk pada kelas user ini terdapat atribut ID, nama, email verified add, password, birth date, remember token, created add, dan updated add. Kemudian untuk metode pada kelas ini ada index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Kemudian untuk kelas period ini terdapat atribut ID, user, ID, start date, end date, cycle length, period length, created add, uploaded add, next start date, next end date,
fertile start date, dan fertile end date. Kemudian pada kelas period ini terdapat metode index, create, store, show, edit, updated, add, dan destroy. Kemudian untuk kelas artikel ini terdapat atribut ID, title, content, image URL, author, link, send notification, created ad, dan updated ad. Dengan metode pada kelas ini yaitu ada index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Kemudian untuk kelas terakhir yaitu notifikasi terdapat atribut ID, type, notifiable ID, data, created ad, dan updated ad. Kemudian pada kelas ini hanya terdapat dua metode yaitu index dan detail. Kemudian yang selanjutnya itu terdapat diagram activity. Untuk yang pertama ini diagram activity register user, yang dimana user ini masuk ke website, kemudian sistem menampilkan halaman website, kemudian pada user membuka halaman pendaftaran. Di sini sistem akan membuka halaman pendaftaran dan juga user mengisi pendaftaran dan di sistem akan menyimpan data. Kemudian di sini terdapat activity diagram login user, yang dimana ini menunjukkan proses pengguna untuk masuk ke website period tracker. Selanjutnya pengguna ini dapat mengisi form login, dan juga jika data tidak valid itu maka akan balik lagi untuk mengisi username dan password. Jika data valid maka akan menampilkan halaman beranda dari period tracker. Kemudian yang selanjutnya ini ada activity diagram prediksi riwayat, yang dimana si user ini dapat membuka halaman beranda, kemudian di sini akan menampilkan halaman beranda, kemudian si user nanti akan menekan tombol prediksi menstruasi, kemudian si sistem ini akan menampilkan halaman input prediksi, kemudian si user nanti akan mengisi form input prediksi, dan di sisi sistem akan menerima dan memproses input, kemudian akan menampilkan hasil prediksi dan menyimpan riwayat prediksi. Kemudian yang selanjutnya itu ada activity diagram artikel, yang dimana ini menunjukkan proses interaksi pengguna dalam mengakses konten artikel pada website period tracker. Jadi ini prosesnya dimulai ketika pengguna membuka halaman artikel, kemudian sistem akan menampilkan halaman artikel tersebut. Selanjutnya pengguna dapat melihat daftar artikel yang tersedia. Jadi ketika pengguna memilih salah satu artikel untuk dibaca, maka sistem akan menampilkan isi dari artikel tersebut. Dan di sini terdapat activity diagram notifikasi, di mana ini menunjukkan alur interaksi user dan sistem dalam fitur notifikasi pada web period tracker. Jadi sistem ini membuat notifikasi dan mengirimkannya ke user, kemudian user akan menerima notifikasi dan bisa melihat daftar notifikasi yang kemudian ditampilkan oleh sistem. Untuk yang terakhir itu ada activity diagram profile. Jadi ini merupakan proses user dalam mengelola halaman profil pada web period tracker. Jadi di sini user ini dapat membuka halaman profile, lalu sistem akan menampilkan data profile. Jadi di sini user dapat mengedit profile dan sistem akan menyimpan data terbaru serta menampilkan halaman profile yang sudah diperbarui. Untuk selanjutnya ada sequence diagram. Jadi sequence diagram itu diagram yang merepresentasikan visual dari interaksi antara komponen-komponen, yaitu user, UI, controller, hingga ke database, yang memperlihatkan urutan pesan, calls, atau return untuk menyelesaikan suatu skenario. Untuk yang pertama ini ada sequence diagram register,
Jadi diagram tersebut menggambarkan proses alur pendaftaran pengguna mulai dari pengisian formulir pengguna, kemudian diteruskan ke logika aplikasi yang berkomunikasi dengan basis data untuk memeriksa apakah sudah ada atau belum pengguna dengan username atau email tersebut. Lalu hasilnya dikembalikan ke tampilan. Apabila pendaftaran berhasil, user bisa langsung ke halaman login. Lalu ada yang kedua, ada diagram sequence login. Jadi diagram ini memperlihatkan alur autentifikasi pengguna, yaitu ketika seorang pengguna memasukkan email dan sandi pada formulir login. Lalu informasi tersebut akan dikirim ke aplikasi yang memeriksa kecocokan dengan di database. Jika berhasil, user akan diarahkan untuk ke halaman home. Jika tidak, maka akan ada peringatan. Lalu ada sequence diagram notifikasi. Jadi diagram tersebut menggambarkan alur ketika pengguna ingin melihat notifikasi. Jadi setelah masuk, pengguna itu bisa menekan ikon atau tombol notifikasi, lalu aplikasi akan mengambil data notifikasi dari basis data. Jadi notifikasi ini berisi tentang aktivitas user jika user login atau membuat akun. Lalu untuk selanjutnya ada sequence diagram prediksi dan riwayat. Diagram ini menggambarkan alur fitur prediksi, periode, dan riwayatnya. Jadi saat user menginputkan untuk prediksi, formulir prediksi akan muncul, lalu setelah disubmit, sistem akan menghitung rentang tanggal siklus dan mengirim datanya ke kalender pada halaman kalender sehingga prediksi ditampilkan langsung di tampilan. Setiap prediksi yang sudah ditampilkan kemudian disimpan ke dalam database, dan ketika pengguna membuka halaman riwayat, sistem mengambil semua catatan atau show prediksi tersebut dan menampilkannya di halaman riwayat. Selanjutnya ada sequence artikel. Jadi diagram ini menggambarkan alur saat pengguna ingin membaca atau mengakses sebuah artikel. Setelah halaman beranda dimuat, pengguna mengklik nav artikel, kemudian aplikasi mengambil load semua data artikel dari basis data, lalu menampilkan artikel dalam bentuk grid. Untuk selanjutnya ada sequence diagram profile. Jadi diagram ini menggambarkan alur ketika pengguna melihat dan mengambil profil pengguna. Setelah pengguna di beranda bisa menekan tombol profile, lalu aplikasi akan membuka halaman profile dengan mengambil data dari database dan menampilkannya. Apabila pengguna ingin mengubah informasi, bisa mengklik tombol sunting, lalu form edit akan muncul dengan beberapa ketentuannya. Kemudian setelah mengubah dan mengirimkan form, perubahan disimpan ke database dan profil pengguna akan diperbarui. Dan selanjutnya ada 2.4 yaitu model data. Model data menggambarkan struktur penyimpanan informasi yang digunakan dalam sistem period tracker. Model ini dirancang berdasarkan kelas diagram yang disesuaikan dengan kebutuhan fungsional aplikasi. Tabel-tabel dalam basis data merepresentasikan entitas utama seperti pengguna, data siklus menstruasi, artikel, dan notifikasi, lengkap dengan relasi dan integritas datanya. Setiap tabel dijelaskan secara rinci mencakup nama tabel, jenis data, master, transaksi atau referensi, volume data yang diperkirakan, laju perubahan data, serta kunci primer dan relasi antar tabel. Dengan struktur ini, sistem diharapkan dapat menyimpan dan mengelola data secara konsisten, terstruktur, dan efisien untuk mendukung seluruh proses aplikasi. Kemudian di sini ada subbab 2.4.1 yaitu definisi domain atau tipe. Di sini ada tabel 2 yaitu domain yang berisi kolom domain name, format, dan power designer type. Yang pertama ada ID notification dengan formatnya itu ada X berjumlah 36 karena power designer type-nya itu char 36. Hal ini diharapkan agar ID dari notifikasi itu unik dan tidak sama dengan yang lainnya. Kemudian ada email dengan formatnya username @domain.com dengan power designer type-nya itu varchar dengan jumlahnya itu 255. Kemudian ada password yaitu dengan format string terenkripsi dan power designer type-nya itu varchar 255. Kemudian ada tanggal dengan formatnya itu tahun
bulan, dan baru hari. Forward designer-nya tab-nya itu yaitu date, kemudian ada domain type durasi menstruasi dengan formatnya itu angka 3 sampai 15, di mana ini merupakan durasi menstruasi yang umum pada wanita, dengan forward designer type-nya itu integer yaitu berupa angka. Kemudian ada domain name-nya, selanjutnya ada siklus menstruasi dengan formatnya itu angka 21 sampai 35, di mana ini merupakan angka dengan durasi umum untuk siklus menstruasi, dan power designer type-nya itu integer, yaitu tadi angka. Kemudian ada domain name status notifikasi dengan formatnya itu 0 jika belum dibaca, dan akan berganti menjadi timestamp jika sudah dibaca oleh pengguna. Power designer type-nya itu yaitu menggunakan timestamp. Kemudian domain name ada URL gambar, di mana formatnya itu menggunakan link file eksternal, dan power designer type-nya itu menggunakan varchar 255. Kemudian yang terakhir ada domain name link artikel dengan formatnya itu URL panjang. Kemudian untuk power designer type-nya itu menggunakan tag. Next. Kemudian ada 2.4.2 data model logika. Kemudian di bawahnya ini ada gambar, di mana kami menggunakan gambar ini berdasarkan tools yaitu SQL Developer. Untuk yang ini pada data model logika itu menggunakan yang pertama logical, di mana di sini kami membuat 4 tabel, ada users, period, notification, dan artikel. Untuk data model logika ini kurang lebih sama bentukannya dengan kelas diagram. Scroll. Bentar, mau baca. Atas lagi tolong. Untuk model data logika dari aplikasi Period Tracker terdiri dari 4 entitas utama, yaitu berarti users, period, artikel, dan notification. Relasi antar entitas digambarkan dalam bentuk kelas diagram yang juga mencerminkan struktur konseptual database system. Dan untuk entitas user memiliki relasi komposisi terhadap period dan notifications, serta asosiasi dengan entitas lainnya. Model ini dirancang untuk memastikan integritas data dan kemudahan pengelolaan data menstruasi, artikel, dan notifikasi pengguna. Kemudian ada 2.4.3, ini data model fisik. Kemudian di bawahnya ada gambar diagram, di mana diagram ini didapatkan dari hasil setelah engineer dari data model logika tadi di SQL Developer. Kemudian ada 2.4.4 daftar tabel aplikasi. Untuk mendukung seluruh fitur mulai dari autentikasi pengguna, pengelolaan artikel, notifikasi aktivitas, hingga pencatatan dan prediksi siklus menstruasi, aplikasi ini menggunakan skema basis data terstruktur sebagai berikut. Yang pertama itu di sini ada tabel dengan nama tabel users, kemudian primary key-nya itu ID, kemudian data user itu merupakan master, kemudian users ini termasuk entitas, dan deskripsi dari user ini merupakan menyimpan data pengguna seperti nama, email, password, tanggal lahir, dan peran. Digunakan untuk autentikasi dan personalisasi sistem. Kemudian ada nama tabel yang kedua yaitu notifikasi dengan primary key-nya yaitu ID dan data store-nya itu aktivitas. Kemudian dia termasuk dalam relasi dan deskripsinya itu merupakan tempat untuk menyimpan data notifikasi yang dikirim ke pengguna, termasuk tipe notifikasi, status baca, dan waktu pengiriman. Relasi ini digunakan dengan tabel users. Kemudian ada tabel artikel underscore tabel, di mana primary key-nya itu tabel, dan dia termasuk ke dalam data store konten, dan dia termasuk ke dalam entitas. Di mana artikel tabel ini digunakan untuk menyimpan artikel yang dikelola admin, termasuk judul, isi, gambar, dan tautan. Opsional untuk dikirim sebagai notifikasi ke pengguna. Kemudian yang terakhir ada tabel period table, di mana dia primary key-nya itu merupakan ID, primary key-nya berupa ID, kemudian dia termasuk ke dalam pribadi untuk data store-nya, kemudian dia termasuk ke dalam relasi. Period table ini digunakan untuk menyimpan data siklus menstruasi pengguna seperti tanggal mulai, durasi haid, panjang siklus, estimasi masa subur, dan
hide. Berikutnya dengan ia dijadikan sebagai relasi dengan user. Yang selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu deskripsi perancangan rinci. Pada poin 3.1 ini terdapat deskripsi rinci tabel yang dimana bagian ini menjelaskan secara detail struktur dari masing-masing tabel yang digunakan dalam basis data sistem. Setiap tabel ini memiliki peran spesifik dalam menunjang proses bisnis aplikasi, mulai dari penyimpanan data pengguna, data pegawai, hingga pencatatan absensi dan cuti. Penjelasan mencangkup nama atribut, tipe data, serta fungsinya dalam konteks sistem. Adapun tabel pertama yang dijelaskan ini tabel user sebagai entitas utama yang berperan dalam autentikasi dan manajemen akses pengguna sistem. Pada poin pertama ini terdapat, pada tabel 1 ini terdapat tabel user, yang dimana ini identifikasi atau nama ini berarti user, deskripsi isinya untuk menyimpan data pengguna aplikasi termasuk informasi akun dan hak akses. Kemudian jenisnya ini tabel data induk atau master, volumenya rendah, kurang lebih 2-5 pengguna untuk kebutuhan uji coba lokal. Lajunya ini rendah, data dibuat saat registrasi kadang diperbarui. Primary key-nya ini ID. Di sini terdapat ID field, kemudian deskripsi, type, dan length, kemudian boleh null, default, dan keterangan. Pada ID field ini terdapat ID yang dimana ini untuk ID pengguna, kemudian keterangannya ini primary key, auto increment, kemudian terdapat nama, ini untuk nama lengkap, kemudian ada email verified, terus ada password, birth date, remember token, create add, update add, dan role. Pada role ini perannya sebagai user. Kemudian terdapat tabel 2 yaitu period table. Ini untuk menyimpan riwayat siklus menstruasi setiap pengguna termasuk tanggal mulai dan selesai haid, panjang siklus, estimasi masa subur, serta prediksi menstruasi berikutnya. Jenisnya ini tabel transaksi pribadi, kemudian volumenya rendah, lajunya itu sedang, dan primary key-nya ID. Di sini terdapat atribut ID, user ID, start date, yang digunakan untuk tanggal mulai menstruasi, end date itu tanggal selesai menstruasi, kemudian cycle length ini untuk panjang siklus haid, period length untuk lama durasi menstruasi, next start date ini prediksi tanggal mulai haid berikutnya, next end date ini prediksi tanggal selesai haid berikutnya, fertile start date ini untuk awal masa subur yang diperkirakan, fertile end date itu untuk akhir masa subur yang diperkirakan, kemudian ada atribut create add sama update add. Selanjutnya ada tabel 3 yaitu notification table yang bernama notification untuk menyimpan data notifikasi yang dikirimkan kepada pengguna, baik notifikasi sistem seperti login atau register, pengingat menstruasi, ataupun artikel baru. Notifikasi dikirim melalui email dan dicatat berdasarkan pengguna yang menerimanya. Tabel ini bersifat transaksi aktivitas dengan volume sedang dan laju sedang sampai tinggi dengan primary key ID. Untuk ID field di sini ada ID yaitu ID notifikasi untuk user ID. Lalu ada type yaitu deskripsi tentang tipe notifikasi yang bertipe varchar. Ada notifiable type yaitu tipe model yang menerima notifikasi dengan tipe varchar. Notifiable ID, ID pengguna yang menerima notifikasi dengan tipe begin. Lalu ada data yang berisi tentang notifikasi dalam format JSON dengan tipe JSON. Lalu ada read add yaitu tanggal dibaca dengan tipe timestamp. Ada create add, tanggal dibuat dengan tipe timestamp, dan ada updated add yaitu tanggal diperbarui dengan tipe timestamp. Yang keempat ada article table yang bernama article table yang berisi tentang informasi artikel yang ditambahkan oleh admin termasuk judul, isi, gambar, tautan sumber, serta opsi apakah artikel tersebut dikirimkan sebagai notifikasi ke pengguna.
berjenis tabel konten referensi, bervolume rendah sampai sedang, lajunya juga rendah, dengan primary key berupa ID. Di sini ada ID field yang berisi ID, yaitu ID artikel yang berketerangan primary key auto increment, lalu ada title, yaitu judul artikel bertipe varchar, yaitu judul utama artikel, ada konten yang berisi tentang artikel atau ringkasan poin dari artikel tersebut bertipe varchar, konten singkat atau deskripsi, lalu ada image URL, yaitu URL gambar pendukung yang bertipe varchar yang berisi tautan gambar artikel, lalu ada author, yaitu nama penulis artikel tersebut bertipe varchar yang berisi nama admin atau author yang membuat artikel, lalu ada link yang berisi tautan artikel ke sumber original bertipe teks, lalu ada send notification, yaitu status kirim notifikasi bertipe tinyIn, lalu ada created at, tanggal artikel dibuat dengan tipe timestamp, dan ada updated at, yaitu tanggal artikel diperbarui dengan tipe timestamp. Oke, kemudian di sini ada 3.2 yaitu deskripsi proses secara rinci. Kemudian ada subbabnya itu 3.2.1 yaitu untuk spesifikasi proses autentikasi pengguna. Untuk ini namanya itu yaitu form autentikasi pengguna dengan deskripsi isinya itu form masuk dan daftar akun untuk mengakses sistem, dan jenisnya itu termasuk form entry columnar. Kemudian spesifikasi tabel input itu yang pertama untuk inputnya itu menggunakan tabel users dan notifications. Kemudian untuk spesifikasi tabel output pada tabel yang digunakan itu ada users dan notifications. Kemudian 3.2.1.3 itu spesifikasi layar utama. Di sini terdapat spesifikasi layar utama halaman register, di mana halaman register merupakan layar pertama yang digunakan pengguna untuk melakukan pendaftaran akun baru. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk mengisi beberapa informasi penting seperti nama, email, password, dan confirm password. Kemudian seluruh input file itu disusun secara vertikal ke dalam sebuah curve form yang terletak di tengah halaman untuk menjaga konsistensi tampilan dan kemudahan akses. Setelah seluruh data diisi, pengguna dapat menekan tombol daftar untuk mengirimkan data ke sistem. Di bagian bawah form terdapat tautan yang mengarahkan pengguna ke halaman login jika pengguna sudah memiliki akun sebelumnya. Untuk selanjutnya ini ada gambar spesifikasi layar utama halaman login, di mana halaman login berfungsi sebagai pintu masuk utama ke dalam sistem. Layar ini memiliki dua field input utama, yaitu email dan password. Pengguna yang telah memiliki akun dapat mengisi kedua informasi tersebut dan menekan tombol masuk untuk mengakses sistem. Apabila proses login gagal, maka akan ditampilkan kesalahan yang informatif seperti email atau password salah. Selain itu, halaman ini juga menyediakan tautan untuk menuju halaman daftar akun bagi pengguna baru, serta tautan lupa password jika pengguna kesulitan untuk mengingat password yang mereka miliki. Kemudian ada gambar selanjutnya yaitu spesifikasi layar utama homepage, di mana berarti jika dari user sudah berhasil untuk login, maka user akan diarahkan ke homepage ini, di mana di sini terdapat navigasi bar yang terdapat opsi home, kalender, riwayat, dan artikel di bagian kiri atas. Kemudian untuk kanan atasnya itu terdapat logo notif dan profile. Kemudian untuk bodinya itu di bagian kiri terdapat script, yaitu dari kami menggunakan full calendar JS, dan untuk yang sebelah kanan dari kalender itu terdapat semacam sapaan dan sedikit deskripsi singkat. Lalu ada button mulai prediksi, di mana jika dari user mengklik button tersebut maka akan dipindahkan ke halaman lain, yaitu halaman mulai prediksi atau yang digunakan untuk menginput prediksi menstruasi mereka. Kemudian pada proses ini tidak terdapat query,
Maka dari itu untuk spesifikasi query itu dari kami tulis tidak ada. Kemudian untuk spesifikasi field data pada layar, di sini terdapat tabel di mana terdapat kolom label email dengan dia fieldnya itu email, tabel atau query-nya itu dia masuk ke users, kemudian dia termasuk kepada input, formatnya dia menggunakan varchar 255 di mana dia harus diisi dan keterangannya itu merupakan email pengguna. Kemudian label yang kedua ada password di mana untuk fieldnya itu dia password dan dia termasuk ke dalam atribut dari tabel users dan dia termasuk ke dalam input dan formatnya itu dia menggunakan tipe data varchar dan dia wajib diisi dan merupakan password terenkripsi. Kemudian ada label nama lengkap di mana field ini berarti nama, kemudian dia termasuk ke dalam atribut dari tabel users dan dia termasuk input, formatnya dia menggunakan varchar dan harus diisi dan keterangannya itu hanya digunakan untuk registrasi. Kemudian yang terakhir itu ada label tanggal lahir di mana field ini dia berasal dari birth date dan dia termasuk ke dalam atribut dari tabel users termasuk input, formatnya itu menggunakan date dan dia opsional berarti tidak harus diisi atau nullable. Kemudian untuk keterangannya merupakan tambahan data saat user ingin mengupdate profile. Kemudian ada 3.2.1.6 spesifikasi function key atau objek-objek pada layar. Di sini terdapat tabel. Untuk yang pertama itu ada kolom ID objek itu ada button login di mana dia jenisnya itu termasuk link yang dimana digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman login dengan router login jika belum login. Kemudian ada objek selanjutnya, ID objek selanjutnya yaitu button register. Dia termasuk jenisnya itu link dan digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman registrasi dengan root register jika belum login. Kemudian ada 3.2.1.7 spesifikasi layar pesan di sini tidak ada karena dari kami tidak menggunakan layar pesan tersebut. Kemudian ada 3.2.1.8 spesifikasi proses atau algoritma. Untuk ini ID prosesnya itu dinamakan PRC_login. Untuk objek terkaitnya ini merupakan termasuk ke form login. Kemudian eventnya itu tombol button login jika ditekan. Untuk initial state-nya itu tabel user sudah berisi akun yang terdaftar. Kemudian untuk final state-nya itu pengguna berhasil login dan diarahkan ke dashboard atau homepage. Kemudian untuk spesifikasi proses atau algoritmanya itu yang pertama dimulai dengan cek apakah data yang dimasukkan ada, kemudian validasi bahwa kedua field tidak kosong, kemudian mencari user dengan email yang saya di tabel users, kemudian jika user ditemukan verifikasi password menggunakan hashing, kemudian jika cocok akan diarahkan user itu ke halaman homepage dan jika tidak cocok maka terdapat semacam warning email atau password yang salah. Kemudian ada proses yang kedua ada PRC_register di mana objek terkaitnya itu form registrasi dan dia eventnya itu tombol button register jika ditekan. Untuk initial state-nya itu tabel users belum menyimpan data user baru, final state-nya itu record baru ditambahkan pada tabel users dan notifikasi dikirim. Spesifikasi proses atau algoritma itu yang pertama dimulai dengan mengambil input nama, email, password yaitu ada password dan confirm password. Kemudian yang kedua ada validasi field tidak kosong dan format email valid. 3, cek apakah email sudah terdaftar di tabel users. Kemudian jika belum, enkripsi password dan disimpan data ke tabel users. Kemudian selanjutnya akan mengirimkan notifikasi sign up atau berhasil mendaftar ke user. Kemudian akan diarahkan ke halaman login dengan berarti mereka sukses untuk login dan jika email sudah ada maka akan ditampilkan email sudah digunakan. Next. Kemudian di sini ada 3.2.1.9 yaitu spesifikasi state chart. Di sini bisa dilihat, tolong bisa di zoom. Dimulai dengan visit login page atau
membuka page pada period tracker, kemudian akan ada idle, di mana di sini ada dua opsi. Jika tidak memiliki akun, maka harus register, dan kemudian jika belum memiliki akun, maka akan ke page login, kemudian ke page register, kemudian dia harus menginputkan data registrasi, kemudian data registrasi dibuat, kemudian akan menerima kode, dan dia akan jika tidak dia belum terverifikasi, namun jika sudah terverifikasi maka akan masuk ke login. Namun jika verifikasinya salah, maka akan kembali mengulang untuk mendapatkan verifikasi kode. Kemudian untuk yang jika sudah memiliki akun, bisa memasukkan data mereka, dan jika datanya salah maka akan mengulang, dan jika valid maka login sukses. Next. Untuk yang terakhir itu untuk spesifikasi report dari proses ini tidak ada. Lanjut untuk selanjutnya ada 3.2.2 yaitu spesifikasi proses profil pengguna, di mana dia bernama form edit profile, dengan dia deskripsinya itu form untuk melihat dan memperbarui data profil pengguna, dan jenisnya itu form entry columnar. Untuk spesifikasi tabel input dia hanya satu user, berarti dia hanya berasal dari tabel users. Kemudian spesifikasi tabel outputnya nama tabel satu saja karena dia berasal dari tabel users juga. Selanjutnya untuk spesifikasi layer utama. Next. Di sini terdapat gambar halaman profil, di mana di sini halaman profil dirancang untuk menampilkan informasi dasar pengguna seperti nama lengkap, email, dan tanggal lahir dalam sebuah tampilan bersih dan terpusat. Komponen-komponen disusun secara vertikal dalam sebuah frame utama dengan label di sisi kiri dan nilai data sebelah kanan. Di bagian bawah terdapat tombol edit yang mengarahkan pengguna ke halaman edit profile, di mana di situ tertulisnya something, dan kembali akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman homepage. Kemudian di sini ada spesifikasi layar utama edit profile. Jadi jika user mengklik button sunting tadi, maka akan diarahkan ke sini. Pada halaman edit profile, sistem menampilkan form input dengan isian nama, email, password baru, dan tanggal lahir. Setiap field diberi label yang jelas yang diletakkan dalam layout kolumnar. Terdapat tombol submit dan back di bagian bawah form. Saat tombol submit diklik, sistem akan memproses validasi data dan menyimpan perubahan ke database. Sedangkan back akan mengembalikan pengguna ke halaman profile tanpa menyimpan perubahan. Navigasi antar kedua halaman ini menunjukkan adanya percabangan berdasarkan aksi pengguna melalui tombol yang tersedia. Desain ini disiapkan agar mudah dicoding menggunakan komponen formula Ravelplate atau Clever. Next. Kemudian ada 3.2.2.4 specific query, di mana di sini dari kami tidak menggunakan sama sekali, jadi tidak ada. Lalu ada spesifikasi field data pada layar, di mana di sini terdapat tabel, ada label nama lengkap, dia itu fieldnya dari nama, dia termasuk ke dalam atribut dari tabel users, termasuk input dan output. Formatnya dia menggunakan tipe data varchar 255 dan harus diisi. Kemudian email, label email, dia fieldnya itu email dan termasuk atribut dari tabel users, dia input dan output dengan tipe datanya email dan harus diisi serta unik. Kemudian ada label tanggal lahir, di mana fieldnya itu berasal dari atribut birth date, dan tabel atau query ini berasal dari tabel users, termasuk dalam input dan output, dan formatnya itu text, dan dia harus diisi dan berupa tanggal. Yang terakhir ada password baru, dia fieldnya itu berasal dari field password, dan dia termasuk atribut users, dan ini termasuk input.
Kemudian untuk format tipe datanya itu password dan dia minimal harus 8 huruf dan tidak boleh nullable. Kemudian ada 3.2.2.6 yaitu spesifikasi function key atau objek-objek pada layar. Di sini ada ID objek input nama dengan jenisnya input merupakan field input untuk mengubah nama lengkap. Kemudian ada input email termasuk jenis input digunakan untuk mengubah email, validasi format email. Kemudian ada ID objek input DOP termasuk jenis input dan dia digunakan untuk menginput tanggal lahir dan menampilkan date picker. Kemudian ada ID objek input pass, dia termasuk jenisnya itu input, digunakan untuk menginputkan password baru. Di sini bersifatnya opsional. Kemudian ada ID objek button update, di mana dia termasuk jenis button dan dia digunakan untuk menyimpan perubahan profil, menjalankan proses update ke tables user. Kemudian yang terakhir ada ID objek button cancel, di mana jenisnya ini termasuk button dan dia digunakan untuk membatalkan perubahan kembali ke halaman profil. Kemudian ada 3.2.7 di mana spesifikasi layar pesan pada proses ini tidak ada. Lalu lanjut ke 3.2.8 spesifikasi proses atau algoritma, di mana di sini untuk ID prosesnya dinamakan PRC underscore update profile. Untuk objek terkaitnya itu form edit profile dan eventnya itu tombol button update profile jika ditekan. Kemudian ada initial state-nya itu data pengguna telah terdaftar di tables user tapi ingin diperbarui, misalnya nama, email, password, atau tanggal lahir mereka. Untuk final state-nya itu record pada tabel users diperbarui sesuai data input terbaru dan dari pengguna. Kemudian spesifikasi proses atau algoritmanya dimulai dengan yang pertama mengambil data input dari form, nama, email, tanggal lahir, dan jika ada itu yaitu bisa diisi password baru. Kemudian memvalidasi bahwa field tidak kosong, minimal nama dan email, dan format emailnya valid. Kemudian mengecek apakah email tersebut baru digunakan atau sudah dipakai oleh user lain. Kemudian jika password baru diisi, enkripsi terlebih dahulu sebelum disimpan dan update data pada tabel user berdasarkan ID pengguna yang sedang login, dan yang terakhir akan menampilkan profil berhasil diperbarui direct ke halaman profil. Next. Kemudian di sini ada 3.2.9 untuk spesifikasi state chart. Jadi di sini dimulai dengan pengguna menginputkan data profil, kemudian data akan diupload ke database, kemudian akan disimpan. Setelah itu maka profil akan terupdate. Next untuk 3.2.10 untuk spesifikasi reportnya tidak ada, maka dari untuk proses profil tidak ada. Mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Selanjutnya ada spesifikasi notifikasi yang merupakan notifikasi yang berisi menampilkan informasi penting seperti pengingat periode, artikel baru, dan aktivitas akun pengguna. Ada spesifikasi tabel input yaitu notification table, lalu spesifikasi table output juga di notification table. Lalu ada spesifikasi layar utama. Jadi di sini gambar ini menjelaskan bagian spesifikasi notifikasi yang memperlihatkan tampilan layar utama dari fitur notifikasi dalam aplikasi Period Tracker. Tampilan ini menyajikan daftar notifikasi secara ringkas seperti pengguna masuk atau pengguna baru daftar. Untuk di gambar kedua, next. Untuk di gambar kedua ini menunjukkan tampilan layar setelah pengguna memilih salah satu notifikasi. Halaman ini memuat informasi yang lebih rinci seperti email pengguna yang masuk, waktu login, serta tautan untuk melihat data tersebut. Navigasi kembali ke dalam notifikasi disediakan agar pengguna dapat kembali ke tampilan sebelumnya. Lalu di sini tidak ada spesifikasi query. Selanjutnya ada spesifikasi field pada layar. Yang pertama ada judul, fieldnya label, lalu ada isi notifikasi, fieldnya message, lalu waktu
dikirim fieldnya send at. Lalu ada spesifikasi function key, ada button detail, yaitu saat buttonnya diklik nanti akan memunculkan rincian dari notifikasi tersebut. Lalu ada spesifikasi layar pesan, jika belum ada notifikasi nanti memunculkan tidak ada notifikasi baru. Lalu ada spesifikasi proses algoritma, di sini bernama PRC notifikasi masuk, yang initial state-nya tabel notification table sudah dibuat strukturnya. Lalu ada final state-nya table notification table berisi suatu record notifikasi terbaru. Lalu untuk spesifikasi proses atau algoritmanya, sistem mendeteksi aktivitas penting pengguna, login atau daftar baru, sistem menyiapkan pesan notifikasi berdasarkan jenis aktivitas, lalu sistem menyimpan data notifikasi ke notification table, lalu sistem menampilkan data terbaru tersebut di layar utama, lalu jika pengguna menekan tombol detail, sistem menampilkan informasi dengan lengkap. Lalu di sini tidak memiliki spesifikasi state dan spesifikasi report. Selanjutnya ada spesifikasi proses artikel yang bernama artikel, lalu berdeskripsi menampilkan daftar artikel terkait menstruasi dan berjenis form dialog atau button saja. Lalu ada spesifikasi input dan outputnya, yaitu artikel table, lalu ada layar utamanya. Jadi gambar di atas menampilkan bagian spesifikasi artikel menunjukkan tampilan layar utama, halaman yang menampilkan 3 buah konten artikel karena baru di input 3 konten, lalu berisi setiap cardnya itu berisi gambar, label kategori artikel, judul, ringkasan desain, dan tombol baca lebih lanjut. Lalu tidak memiliki spesifikasi query, lalu ada spesifikasi field data pada layar, labelnya ada judul artikel, fieldnya title, ada isi konten, itu konten, gambar, image URL, penulis author, dan tautan artikel itu berupa link. Lalu ada spesifikasi function key. Di sini ada button baca lebih lanjut. Ketika button tersebut diklik, maka akan mengarahkan ke halaman sumber. Lalu di sini tidak ada spesifikasi layar pesan. Selanjutnya ada spesifikasi proses algoritma. Di sini ada initial state-nya, tabel notifikasi table sudah. Di sini ada ini aku apa sih? Artikel kan? Iya. Kan? Ini ada spesifikasi proses algoritma, pengguna membuka halaman artikel, sistem mengambil seluruh data artikel yang tersedia, lalu sistem menambahkan daftar artikel, lalu setiap artikel menampilkan judul, ringkasan isi, gambar, nama penulis, dan button baca lebih lanjut. Di sini tidak ada spesifikasi state dan tidak ada spesifikasi report. Untuk yang selanjutnya itu 3.2.5 itu spesifikasi proses riwayat, yang di mana di sini terdapat identifikasi itu riwayat, deskripsinya itu untuk menampilkan daftar riwayat prediksi menstruasi yang pernah dilakukan oleh pengguna, jenisnya itu fitur tampilan data atau informasi pengguna. Kemudian terdapat spesifikasi tabel input, ini period table, kemudian spesifikasi tabel output ini juga period table, maaf ini salah. Kemudian di sini terdapat spesifikasi layar utama, di sini terdapat gambar spesifikasi halaman riwayat
yang menunjukkan tampilan layar utama fitur riwayat pada aplikasi Period Tracker. Halaman ini tuh menampilkan daftar riwayat prediksi menstruasi dalam bentuk chart sederhana. Setiap chart ini memuat durasi siklus, tanggal mulai dan akhir prediksi serta jumlah hari yang telah berlalu. Kemudian desain halaman menggunakan latar belakang lembut dengan tata letak yang bersih dan terpusat, menciptakan kesan terang informatif yang sesuai dengan nuansa feminim dan tema kesehatan aplikasi. Kemudian untuk spesifikasi query-nya itu tidak ada. Kemudian spesifikasi field data pada layar itu di sini pada ada label, file, tabel atau query, IO, terus format validasi keterangan. Di sini pada label terdapat durasi siklus, kemudian tanggal mulai, tanggal berakhir, lama berlangsung. Dan selanjutnya terdapat spesifikasi function key atau objek-objek pada layar. Di sini ada ID objek, jenis, keterangan. Pada ID objek ini terdapat button detail riwayat, kemudian yang berjenis button, kemudian card riwayat yang berjenis card, label siklus berjenis label, label tanggal berjenis label, navbar riwayat berjenis navigasi. Kemudian terdapat spesifikasi layar pesan. Di sini menampilkan pesan jika tidak ada riwayat prediksi, maka akan muncul belum ada riwayat prediksi menstruasi yang tersedia. Kemudian pada spesifikasi proses algoritma, ini terdapat ID proses di mana PRC riwayat, kemudian objek terkait itu detail riwayat. Untuk event ini yang pertama ada initial state, yaitu tabel prediction table, sudah terisi data, kemudian user membuka halaman riwayat. Untuk final state itu data riwayat prediksi tampil di layar. Jika user mengklik salah satu riwayat, maka sistem dapat menampilkan detail prediksi jika disediakan fitur detail. Kemudian spesifikasi proses atau algoritma ini pengguna membuka halaman riwayat, kemudian sistem mengambil seluruh data riwayat prediksi dari tabel prediction table, kemudian sistem menampilkan daftar riwayat dalam bentuk list. Kemudian setiap riwayat menampilkan durasi siklus, tanggal mulai, tanggal berakhir, dan jumlah hari berlangsung. Kemudian selanjutnya terdapat spesifikasi state card, ini tidak ada, dan spesifikasi reportnya juga tidak ada. Kemudian ini masuk pada bagian terakhir, yaitu 3.2.6 pada spesifikasi proses kalender. Ini untuk menampilkan tampilan kalender yang memvisualisasikan prediksi siklus menstruasi pengguna. Untuk jenisnya itu visualisasi informasi pengguna. Selanjutnya terdapat spesifikasi tabel input, ini nama tabelnya calendar table, kemudian spesifikasi tabel output juga nama tabelnya calendar table. Kemudian terdapat spesifikasi layar utama. Pada gambar ini menyajikan visualisasi prediksi siklus menstruasi dalam format kalender bulanan. Tanggal-tanggal penting seperti hari menstruasi dan masa subur ditandai dengan warna yang berbeda, membantu pengguna melacak dan memahami pola siklus mereka secara intuitif. Di sisi kanan terdapat panel informasi yang menampilkan hasil prediksi secara detail, termasuk tanggal mulai dan akhir menstruasi, lama siklus, dan prediksi masa subur berikutnya. Kemudian desain halamannya ini menggunakan warna-warna lembut dan juga tata letak simetris. Kemudian untuk spesifikasi query ini tidak ada. Kemudian untuk spesifikasi field data pada layar, ini untuk labelnya itu ada durasi siklus yang terdapat pada tabel kalender table. Kemudian ada tanggal mulai, tanggal berakhir, lama berlangsung, lama menstruasi, masa subur, prediksi berikutnya. Kemudian pada spesifikasi function key atau objek-objek pada layar itu terdapat ID objek, jenis dan keterangan. Di sini untuk ID objeknya itu ada calendar view dengan jenis kalender, label bulan tahun, untuk jenisnya label, kemudian ada button next month, button view month, batch menstruasi, batch masa subur, panel hasil prediksi, button prediksi, button edit prediksi, button hapus prediksi, dan navbar kalender. Kemudian untuk spesifikasi layar pesannya itu tidak ada. Kemudian di sini terdapat spesifikasi proses atau algoritma, ini ID prosesnya itu PRC kalender, kemudian untuk objek terkaitnya itu kalender. Kemudian untuk initial state-nya itu
tidak ada tampilan siklus di kalender, sistem menunggu perintah dari pengguna atau data input prediksi pertama. Terus pada final state-nya itu kalender menampilkan visualisasi tanggal menstruasi, masa subur, dan siklus lainnya. Informasi detail ditampilkan dalam panel samping atau tooltip per tanggal. Kemudian untuk spesifikasi proses atau algoritma, yang pertama pengguna membuka halaman kalender, sistem mengecek apakah data prediksi siklus tersedia dari tabel period table. Jika data tidak tersedia, sistem akan menampilkan pesan kosong. Kemudian jika data tersedia, sistem akan mengambil data dari start date, end date, cycle length, dan menstruation days. Kemudian sistem menghitung masa subur berdasarkan biologis umum. Kemudian sistem menghitung data siklus berikutnya menggunakan next start date. Kemudian langkah selanjutnya sistem memetakan data ke dalam kalender bulanan. Di sini hari-hari menstruasi ditandai dengan badge atau label menstruasi, masa subur ditandai dengan label masa subur, hari ini ditandai dengan gaya khusus. Untuk sistem, kemudian sistem ini menampilkan informasi ringkasan prediksi, di mana ada durasi siklus, lama menstruasi, tanggal awal dan akhir prediksi siklus berikutnya. Kemudian di sini terdapat spesifikasi state card, yang di mana di sini terdapat proses memulai prediksi, kemudian akan memuat konfigurasi dan juga menginisialisasi model. Kemudian maka ini akan menuju langkah selanjutnya, yaitu menampilkan form, kemudian akan memproses data dan melakukan perhitungan, kemudian akan ditampilkan hasil dari si prediksi. Kemudian untuk spesifikasi reportnya itu tidak ada. Kemudian di sini terdapat dekomposisi fisik modul, di mana di sini terdapat nama direktori, nama file, nama modul, nama fungsi, dan keterangan. Di sini terdapat resource view, di mana nama filenya itu ada create article, create blade PHP, kemudian artikel edit blade PHP, kemudian ada artikel index blade PHP, kemudian ada authentication, login blade PHP, register blade PHP, dan pada kalender itu terdapat create, edit, dan juga index blade PHP. Kemudian di sini pada resource view case itu terdapat result, dan juga ini terdapat historis, yang dimana terdapat file index blade PHP. Kemudian di sini terdapat folder layout dengan nav blade PHP. Kemudian terdapat folder notification dengan detail blade PHP. Kemudian di sini notification juga memiliki index blade PHP. Kemudian di sini terdapat folder profile dengan file edit blade PHP dan index blade PHP. Kemudian di sini pada folder home terdapat blade PHP. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.